Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Mari kita mulai perbulan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas kaitannya dengan kontrak belajar, membahas tentang teknis kaitannya dengan perkuliahan selama 1 semester ini, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Untuk itu, maka mahasiswa diharapkan memahami apa yang disampaikan pada saat ini, yaitu tentang kontrak belajar, karena ini kaitannya dengan bagaimana kita melaksanakan secara teknis perkuliahan selama 1 semester. Oleh karena itu, maka perlu diperhatikan dengan baik. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran atau juga ketidakhadiran mahasiswa. Mahasiswa dianggap hadir jika mengisi presensi online via Google Form yang sudah diupload di Google Classroom. Jadi dosen sudah menyiapkan Google Form yang isinya adalah tentang kehadiran, ya, data-data kehadiran mahasiswa yang kemudian nanti akan muncul tepat di pukul 7 itu di Google Classroom, ya, untuk yang kelas yang pagi, ya. Atau kelas yang lainnya juga bisa sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi Google Form yang kemudian muncul di Google Classroom itu sesuai dengan jam perkuliahannya sendiri-sendiri masing-masing. Oleh karena itu nanti begitu Google Form muncul di Google Classroom, silakan saja mahasiswa untuk mengisi presensinya. Ya, karena ini kaitannya dengan kehadiran, dianggap hadir itu ketika mengisi presensi online, ya, via Google Form yang sudah ada di Google Classroom, yang sudah disetting. Itu dilakukan pada perkuliahan, ya, pada saat perkuliahan. Jadi jangan sampai di jam di luar kuliah. Dan juga di situ ada pilihan kehadiran atau pertemuan pertama, pertemuan kedua, jangan diklik semuanya. Ya, pilih pertemuannya saja yang di mana. Ya, tidak diklik semuanya. Karena di situ ada pilihan pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan begitu seterusnya. Jadi sesuaikan dengan pertemuannya. Kalau sekarang ya berarti pertemuan pertama, minggu depan berarti pertemuan kedua, dan begitu seterusnya. Nah, setelah mengisi presensi online, diharapkan mahasiswa mengikuti perkuliahan secara daring. Nanti secara daring ini bisa dosen meminta kemudian gabung ke Zoom atau gabung juga ke Google Meet, atau juga dosen sudah memiliki video yang sudah direkam, yang diupload di YouTube, yang kemudian diminta untuk mahasiswa melihat video yang ada di YouTube yang sudah direkam oleh dosen, kemudian diikuti perkuliahannya. Nah, itu bisa seperti itu konsepnya. Jadi nanti tergantung pada situasi dan kondisi, ya. Sehingga mahasiswa yang dianggap tidak hadir jika tidak mengisi presensi online tepat waktu, ya, walaupun mungkin mengikuti perkuliahan. Jadi sekali lagi, Google Form yang ada di Google Classroom itu diisi, ya, diisi dengan lengkap kaitannya dengan data-data atau juga yang diminta dalam Google Form itu. Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam perkuliahan daring tetap mengisi presensi online, tetapi dengan mengklik izin atau sakit. Ya, diklik. Kalau memang izin, ya berarti klik saja izin. Kalau kemudian sakit, klik saja sakit. Ya, itu aturannya. Jadi silakan saja mau izin tidak mengikuti perkuliahan, silakan. Tapi nanti diklik pilihan izin atau pilihan sakitnya. Kemudian kaitannya dengan sistem penilaian. Sistem penilaian ini akan saya gunakan 4 rincian. Yang pertama kaitannya dengan kehadiran. Ya, kehadiran ini minimal 75% dari total pertemuan kita. Kita pertemuannya ada 16 sebenarnya. 16 ini 2
kemudian dijadikan sebagai UTS dan UAS, sisanya 14. Nah, dari 14 pertemuan ini, kita minimal 75% itu kehadiran dari mahasiswa. Sehingga mahasiswa setidaknya itu hadir pada pertemuan 11 pertemuan. Ya, dan persentase penilaiannya itu adalah 20% persentase penilaiannya dari sistem kehadiran tadi ya. Dan sekali lagi kehadirannya itu adalah melalui Google Form ya, melalui Google Form yang kemudian diupload di Google Classroom. Persentase penilaiannya itu 20%. Kemudian ada tugas makalah dengan persentase penilaian 20%. Kemudian ada ujian tengah semester UTS dengan persentase penilaian 30%. Kemudian ada ujian akhir semester UAS dengan persentase penilaian 30%. Jadi total adalah 100%. Untuk konsep penilaian, kalau mahasiswa sudah, kalau dikalkulasi 4 unsur ini kemudian menghasilkan nilai 80, maka mahasiswa sudah dianggap nilainya A. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalkan mahasiswa nilai total dari 4 unsur ini, baik kehadiran, tugas makalah, UTS, dan UAS, kemudian ditotal, maka kemudian menghasilkan nilai 80, maka itu mahasiswa sudah mempunyai nilai A. Ya, sudah baik sekali itu. Kemudian aturan selama perkuliahan, karena kita perkuliahan kita menggunakan daring ya, maka kalau misalkan perkuliahan itu menggunakan Zoom atau Google Meet, maka tentunya yang harus terlihat video mahasiswa yang kemudian berbaju sopan, tidak kemudian tiduran atau seperti apa kalau memang memunculkan wajahnya. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan memunculkan wajah, ya silakan ditutup boleh. Makan minum selama perkuliahan boleh. Mahasiswa juga dimohon untuk mengantisipasi gangguan sinyal internet ya, agar terus dapat mengikuti perkuliahan. Karena kita ini bermain dengan sinyal atau bermain dengan kuota juga, dimohon untuk diantisipasi. Kuotanya juga kuota yang disediakan, kemudian juga sinyalnya juga harus disiapkan juga. Kalau memang itu daerah itu sulit untuk sinyal, maka nanti silakan cari tempat yang kemudian di situ banyak sinyal. Pokoknya harus mengantisipasi gangguan sinyal internet. Kemudian mahasiswa diharapkan mengikuti alur perkuliahan secara daring dengan baik dan tuntas. Ya. Jangan sampai kemudian hanya mengisi presensi online kemudian kabur begitu saja. Ya, maka ikutilah alur-alur perkuliahan. Kalau memang ada alur yang kemudian harus mengikuti Zoom atau mengikuti Google Meet, silakan. Kalau ada alur yang kemudian hanya melihat video yang sudah direkam, kemudian dilihat dianalisis atau juga bisa diberikan masukan atau berikan tanggapan dan lain sebagainya, silakan. Itu nanti bergantung pada situasi dan kondisi terutama dosennya ya. Apakah dosen itu bisa menggunakan Zoom atau Google Meet ataukah sudah ada rekaman video yang kemudian tinggal mahasiswa tinggal diperlihatkan saja atau tinggal diklik saja. Kemudian alat dan media pembelajaran kita ini ada handphone, tentunya alat pembelajarannya, handphone, smartphone, atau laptop, atau juga komputer. Ya, yang jelas, apapun yang itu menjadi alat pembelajaran yang bisa daring, ya maka kita gunakan. Kemudian media pembelajaran daring ini medianya Google Classroom, ya Google Classroom sebagai media utamanya. Nanti semua file, semua informasi semuanya ada di Google Classroom, ya termasuk juga presensi tadi kehadiran mahasiswa, itu semuanya ada di Google Classroom. Kita menggunakan seluruh kegiatan perkuliahan menggunakan Google Classroom. Kemudian sesekali akan ada via Zoom mungkin, karena dosen juga membutuhkan penjelasan, ya, membutuhkan menjelaskan materi, maka bisa diminta mahasiswa untuk mengikuti Zoom. Ya. Kemudian ada YouTube. Nanti Zoom yang memang itu digunakan, itu nanti direkod, ya, seperti yang sekarang ini, itu direkam, kemudian nanti diupload di YouTube, dan nanti mahasiswa bisa melihatnya kapanpun di YouTube. Ya. Kemudian bisa dijadikan sebagai arsip. Ya. Barangkali itu masih menjadi sesuatu yang penting ketika akan menghadapi ujian.
Kemudian nanti ada tugas makalah. Untuk tugas makalah nanti kertasnya adalah A4S, fontnya 12 Times New Roman, spasinya 1,5, kanan 2 cm, kiri 3 cm, atas 3 cm, bawah 2 cm. Nanti footnote dan referensinya minimal 2 buku. Ya, minimal 2 buku yang harus dijadikan sebagai referensi. Halaman isinya minimal 5 lembar. Halaman isi ini maksudnya pendahuluan sampai kesimpulan, itu minimal 5 lembar. Jadi kalau misalkan cover, ada covernya itu berarti lembar tersendiri. Ya. Kemudian daftar pustaka juga lembar tersendiri. Jadi kalau misalkan di total minimal 7 halaman. Nah, nanti karena kita modelnya daring, maka tidak ada yang sifatnya di print. Ya. Semuanya dalam bentuk file. Ya, dalam bentuk file. Nanti file itu dikirimkan di Google Classroom. Ya, dikirimkan di Google Classroom sebelum perkuliahan dilaksanakan. Biar nanti mahasiswa yang lain atau teman-teman yang lain itu mempelajari terlebih dahulu makalah yang sudah disampaikan. Oleh karena itu, sekali lagi, kaitannya dengan tugas makalah ini nanti dilakukan secara berkelompok ya, dengan aturan kertas A4S, fontnya 12 Times New Roman, spasi 1,5, kanan 2 cm, kiri 3 cm, atas 3 cm, bawah 2 cm. Dan footnote atau referensinya minimal 2 buku. Ya, ini adalah merupakan ketentuan tugas terstruktur. Nanti materinya itu dibagi 10 materi, sehingga dibutuhkan mahasiswa akan dibagi 10 kelompok. Ini nanti silakan Kosma, ya, Kosma untuk kemudian ditugasi membagi kelompoknya menjadi 7 kelompok. Memang 10 kelompok. Jadi Kosma membagi kelompoknya menjadi 10 kelompok. Ya, jadi kelasnya silakan saja. Ini tugasnya Kosma ya. Untuk mengawali tugas sebagai Kosma, yaitu membagi kelompok menjadi 10 kelompok. Nanti 10 kelompok itu masing-masing akan mendapatkan tugas membuat makalah dan presentasi. Nanti presentasinya dilakukan dalam bentuk video offline saja. Nanti kalian bikin video, ya, mungkin video ini bisa diedit lebih baik, ya, lebih bagus, bisa menggunakan video biasa atau menggunakan Zoom yang kemudian direkod ya, Zoom yang kemudian direkod atau direkam bisa juga, atau menggunakan PPT yang kemudian direkam boleh, atau menggunakan video-video yang lain. Yang jelas itu video untuk menjelaskan materi yang akan dipresentasikan. Nanti video itu diupload di Google Classroom. Yang nanti dari Google Classroom saya uploadkan, unggah di YouTube khusus perkuliahan yang tadi ya, yang semua video yang direkam, yang dibuat itu semuanya ada di YouTube khusus perkuliahan. Nanti bisa dilihat di sana. Kemudian kaitannya dengan tadi tugas makalah ya, berarti nanti silakan 10 kelompok itu masing-masing kelompoknya berapa jumlahnya. Nanti Kosma yang mengatur ya. Kosma yang mengatur membentuk 10 kelompok ini, silakan, dan masing-masing kelompok itu jumlah mahasiswanya berapa. Nah, tadi halaman makalahnya itu minimal 5 halaman untuk yang isi. Nah, nanti dilakukan secara per kelompok, nanti silakan saja diatur per kelompok masing-masing untuk mengerjakan bab apa ini siapa, subbab apa ini siapa, tema ini siapa, dan sebagainya. Presentasinya nanti ya juga dibuatkan PPT ya, biar nanti dalam penyampaian materi itu tidak kemana-mana, cukup PPT yang dijadikan sebagai acuan. Nanti PPT-nya singkat saja, poin-poin yang penting saja, sehingga nanti presentasinya itu tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Ya, kalaupun dibikin video itu tidak akan terlalu panjang. Nanti setiap pertanyaan ditulis, diarsipkan sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Barangkali ada pertanyaan yang mungkin cukup menarik, ya, yang ketika dikembangkan materinya itu lebih baik. Nah, semua file, materi, makalah, PPT, video, dan lain sebagainya diupload di Google Classroom. Ya, tadi saya sampaikan bahwasanya nanti akan dibagi 10 kelompok oleh Kosma, ya, yang nanti dari 10 kelompok itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan satu tugas makalahnya. Ya, satu tugas makalahnya. Ini materi perkuliahan kita
Pertemuan pertama itu kita pengantar perkuliahan, kemudian kontrak belajar. Kemudian pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang peran Islam dan misi keislaman. Ini nanti masih dosen yang akan menyampaikan. Sementara pertemuan yang ketiga, inilah baru dimulailah tugas kelompok untuk kelompok satu. Ya, jadi nanti pertemuan yang ketiga itu untuk kelompok satu memahami Islam secara komprehensif. Kemudian pertemuan yang keempat itu nanti kelompok 2, pertemuan yang kelima kelompok 3, pertemuan yang keenam kelompok 4, pertemuan yang ketujuh kelompok 5. Nanti setelah itu kita UTS. Ya, setelah UTS kita lanjutkan kembali materi kelompok yang berikutnya. Akhlak tasawuf ini mengawali pasca UTS ya di kelompok yang keenam, kemudian pertemuan berikutnya kelompok 7, berikutnya lagi 8, berikutnya lagi 9, dan pertemuan yang ke-13 adalah kelompok 10. Nanti ke pertemuan ke-14 ke-15 itu nanti kaitannya dengan semua terlibat ya baik dosen maupun mahasiswa nanti terlibat kaitannya dengan pembahasan tentang dakwah dalam Islam. Ya, bisa juga kita bikinkan webinar, ya kita bikinkan acara acara seminar yang daring bisa jadi. Ya kalau misalkan memang mau ya nanti kita gunakan webinar ini untuk kemudian mengajak mahasiswa di luar kelasnya untuk mengikuti webinar itu. Atau juga nanti stadium general. Ini nanti konsepnya nanti bisa dibahas di kemudian hari. Ya. Kemudian di akhir pertemuan kita akan mengadakan UAS, ya, ujian akhir semester. Nah untuk ketentuan UTS dan UAS itu nanti UTS dan UAS ini akan saya buatkan Google Form dengan materi-materi perkuliahan yang sudah diajarkan di masing-masing pertemuan. Jadi nanti kalau misalkan UTS ya berarti pertemuan yang sebelum UTS, kalau untuk UAS berarti pertemuan yang setelahnya UAS. Soal-soalnya berkaitan dengan hal itu. Nanti soalnya sebanyak 20 soal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, ini kan lebih mudah ini. Nanti silakan sifatnya open book. Ya. Sebelum ujian akan diberikan kisi-kisi terlebih dahulu supaya menjadi kefokusan dalam belajar. Ya, sehingga mahasiswa bisa belajar dengan baik ya, karena sudah diberikan kisi-kisinya. Ya, nanti pakainya Google Form, kemudian nanti diupload di Google Classroom. Ya, nanti panitia pelaksanaan ujian itu ada sendiri, nanti Google Classroom-nya beda dengan Google Classroom yang kelas seperti biasanya. Nanti akan ada pembuatan Google Classroom oleh panitia. Nah, yang nanti kalian diminta untuk masuk dan saya juga dimasukkan. Nanti saya upload soalnya di sana. Ya, melalui Google Classroom dari panitia ujian UTS ataupun yang UAS. Ini adalah merupakan penyampaian yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi, ini adalah kontrak belajar yang harus dipahami betul oleh mahasiswa sehingga nanti perjalanan perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.